Di Priangan Timur, tepatnya di daerah Jawa Barat, di sebelah timur, berdiri sebuah kota yang terdapat banyak tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya. Pada waktu itu, Tasikmalaya menjadi salah satu daerah yang dikenal sebagai kota santri dengan akar budaya yang sangat religius, yang sangat kuat, dan juga semangat kemerdekaan. Di era pergerakan nasional, pada waktu itu masyarakat kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya hingga para pemuda dan para tokohnya ingin melawan penindasan dari kolonial. Yang mana daerah tersebut kaya akan sumber daya alamnya dan juga kental akan sejarahnya. Pada masa kolonial itu sendiri, kehidupan masyarakat di Tasikmalaya sebagian besar bergantung pada pertanian dan juga penghasil beberapa khas yang ada di sana seperti padi, kopi, teh, dan sebagainya. Di balik penderitaan itu, tumbuhlah ada yang dinamakan sebuah lembaga pondok pesantren dan juga beberapa sekolah-sekolah yang menaungi di kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya pada waktu itu. Pada awal mula abad ke-20, membawa angin yang baru, Syarikat Islam berkembang pesat di wilayah tersebut, tepatnya di Tasikmalaya. Para pedagang dan ulama bersatu melawan diskriminisme ekonomi dan politik Belanda. Terdapat beberapa organisasi-organisasi yang menumbuhkan kesadaran para masyarakat pada waktu itu untuk terus berjuang melawan Belanda. Dan intinya, kuncinya dari kesemangatan para tokoh-tokoh yang ada di Tasikmalaya. Para petani, para santri, para masyarakat elemen semuanya berusaha gigih untuk terus menyatu dalam satu perbedaan dan berlapang dada dalam kebersamaan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, semangat perlawanan semakin memporak. Para ulama menjadi pemimpin moral, santri dan pemuda maju di garis terdepan. Sementara itu, para petani menyumbang tenaga serta pangannya untuk menopang kebutuhan pada waktu itu. Senjata sederhana seperti bambu runcing menjadi simbol keberanian rakyat Tasikmalaya. Meski harus menghadapi tentara kolonial yang lengkap dengan persenjataan yang sangat modern, rakyat Tasikmalaya tidak gentar. Mereka sadar perjuangan ini bukan hanya soal wilayah, melainkan harga diri bangsa. Perlawanan rakyat Tasikmalaya tercatat sebagian pembagian penting dalam mosaik perjuangan nasional yang tercatat di dalam buku sejarah Indonesia. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, perjuangan di Tasikmalaya belum berhenti. Rakyat tetap menghadapi agresi militer Belanda, bertempur spontanitas menjadi sebuah spirit keberhasilan dan perjuangan Tasikmalaya. Semangat kebersamaan inilah yang menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu daerah penopang kekuatan Republik Indonesia. Di Priangan Timur, terdapat sebuah Tasikmalaya, daerah yang sejak lama menjadi pusat pendidikan kota Islam dan bukan hanya pergerakan sekedar rakyat. kota. Tasikmalaya, Daerah bukan hanya dengan sekedar masyarakatnya daerah. yang religius dan gigih, Tempat bukan hanya memainkan sekedar peran tempat. penting dalam perjalanan Tasikmalaya bangsa menuju berada daerah Priangan Timur, melainkan sebuah simbol keteguhan hati rakyat dalam penolakan penindasan bangsa Belanda. Pada waktu itu, para pendahulu kita, nenek moyang kita, yang sedang bertani di ladang-ladang, para pendahulu kita yang sedang mencari ilmu di pondok pesantren, yang sedang menempuh pendidikan di SR dan sebagainya. Mereka bekerja keras, mereka gugup, gigih dalam hati untuk perjuangan bangsa, sebuah warisan yang patut kita jaga dan kita kenal. Tasikmalaya yang sangat subur akan kearifan lokalnya,
yang menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu tempat yang sangat diidam-idamkan destinasinya oleh para penjajah pada waktu itu. Dengan simbol masjid, simbol santri, simbol kebersamaan, pada waktu itu menjadikan Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah yang berkontribusi penting dalam menghancurkan atau mengusir penjajahan Belanda dari muka bumi Indonesia. Awal abad ke-20, ide-ide pergerakan nasional Tepatnya, masuk ke Tasikmalaya melalui organisasi pada waktu itu modern seperti berbagai Sarekat Islam. polemik juga Para pernah ulama, datang pedagang dan santri bersatu dan juga menentang berbagai banyak ketidakadilan kolonial. tokoh Dari seperti desa hingga Kiai kota, Haji Zainal rakyat Mustafa, Tasikmalaya mulai menyadari Mama Haji pentingnya Sujahi atau persatuan Mama melawan Kudang, penjajahan. dan beberapa tokoh pesantren, tokoh ulama, dan juga para militer pada waktu itu berjuang untuk mengusir penjajah. Tasikmalaya bukan hanya sekedar kota kecil aja, tapi kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang penghasil salah satu prajurit, salah satu pejuang-pejuang yang membela, yang menghancurkan dan mengusir para penjajah dari muka bumi Indonesia. Dulu, pada waktu nenek moyang kita, para pendahulu kita Semangat sedang itu mencapai dijajah, puncaknya dikerumus, ketika rakyat Tasikmalaya dikikis ikut serta dalam harkat perlawanan martabat bersenjata negara menjelang ini. proklamasi. Dengan spirit Ulama memimpin kekuatannya, barisan santri, para petani, masyarakat, dan pemuda. tokoh-tokoh Meski harus kita berhadapan bersatu dengan senjata teguh modern Belanda, keberanian mereka menghancurkan dan menorehkan mengusir sejarah Belanda. penting bagi perjuangan nasional. Dengan lantunan takbir, para santri bergemuruh, menyerbu, menigrak, dan juga menghancurkan benteng pertahanan para musuh. Dengan adat istiadat yang sangat kental di wilayah Priangan Tasikmalaya. Kini, Tasikmalaya menjadi salah satu kota dan juga kabupaten yang sangat cinta tanah air, yang sangat subur atas tanahnya, yang sangat kental kearifan lokalnya. Dari ujung utara sampai ujung selatan, dari ujung barat Tasikmalaya sampai bukan ujung sekadar timur, daerah di Priangan Tasikmalaya Timur, melainkan tetaplah bagian dari Tasikmalaya. denyut nadi perjuangan bangsa. Mereka meskipun Dari sekarang sawah, sudah pesantren, bermekar hingga medan menjadi pertempuran, kabupaten dan kota, masyarakatnya telah memberikan Tasikmalaya pengorbanan bukan hanya besar sekedar demi lahirnya daerah, bukan Indonesia hanya sekedar merdeka. nama, tetapi Tasikmalaya menjadi saksi bisu